Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Siska Nursofa dan 2 rekan saya yang bernama Neni Nur Afifah dan Novita Imansari. Di sini kami akan mempresentasikan makalah dengan judul Pengertian Objek Ruang Lingkup Fikih serta Hubungan Antara Syariah, Fikih, dan Usul Fikih. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita bahas. Yang pertama yakni definisi dari ilmu fikih. Fikih sendiri berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan yang berarti mengerti atau paham akan sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah ilmu yang mempelajari tentang macam-macam hukum syariah Islam dan berbagai macam aturan bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun kelompok. Definisi ilmu fikih menurut beberapa ahli usul fikih yaitu ilmu yang menerangkan tentang segala hak dan kewajiban yang berhubungan tentang amalan para mukallaf. Dan sedangkan orang yang ahli dalam bidang ilmu fikih itu disebut dengan fuqaha. Jadi, sampai di sini dapat disimpulkan bahwa ilmu fikih itu sendiri adalah suatu ilmu agama seperti yang tertera dalam Quran surat At-Toha ayat 27 sampai 28 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, yang berarti dan lepaskan kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neni Nur Afifah dari kelas PGMIC. Baik, di sini pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang objek ilmu fikih. Objek ilmu fikih itu ada dua. Yang pertama yaitu objek material dan yang kedua yaitu objek formal. Objek material yang pertama yaitu Syafi'i Karim mengisyaratkan bahwa objek dari pembahasan ilmu fikih adalah semua ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama Islam. Hal ini sebagaimana pernyataan Fuad Ihsan bahwa objek material adalah objek yang dijadikan sasaran penyelidik oleh suatu ilmu atau objek yang dipelajari oleh suatu ilmu. Untuk lebih jelasnya dalam mengetahui objek material ilmu fikih adalah dengan memahami hakikat ilmu fikih. Sebagaimana telah disampaikan oleh rekan saya Siska Nursofa tadi, bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang aturan-aturan agama yang berhubungan dengan segala perbuatan mukallaf. Maka dari sini dapat dipahami bahwa objek material dari ilmu fikih adalah ajaran-ajaran Islam itu sendiri, yakni penjelasan-penjelasan syara. Itulah yang menjadi sasaran pembahasan dari ilmu fikih. Dan objek yang kedua yaitu objek formal. Objek formal adalah sudut pandang dari mana subjek menelaah objek materialnya. Setiap ilmu pasti memiliki objek formal supaya dapat dibedakan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lain. Dengan demikian, objek formal ilmu fikih yang merupakan aspek dari objek formal yang dikaji oleh subjek adalah ajaran-ajaran Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Jadi, ajaran Islam yang tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf tidak menjadi bahasan dari ilmu fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Imansari. Saya dari kelas GMIC. Baik, presentasi yang seterusnya yaitu ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Mukallaf artinya orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariah Islam dengan tanda-tanda seperti balik, berakal, sadar, dan sudah masuk Islam. Hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Di samping itu ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah, dan seterusnya. Objek pembicaraan ilmu fikih adalah hukum yang bertalian dengan pembuatan orang-orang mukallaf, yakni orang yang telah akil balik dan mempunyai hak dan kewajiban. Adapun ruang lingkupnya seperti telah disebutkan di muka meliputi: pertama, hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan qolihnya Allah. Hukum-hukum itu bertalian dengan hukum-hukum ibadah.
Kedua, hukum-hukum yang bertalian dengan muamalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok. Kalau dirinci adalah 1. Hukum-hukum keluarga, 2. Hukum-hukum perdata, dan 3. Hukum-hukum lain termasuk hukum-hukum yang bertalian dengan perekonomian dan keuangan yang disebut al-ahkam al-iqtisadiyah wal maliyah. Dan selanjutnya, hubungan antar syariah, fikih, dan usul fikih. Kata syariah mengingatkan kita kepada wahyu dan atau sunnah Nabi, sedangkan fikih mengingatkan kita kepada ilmu hasil ijtihad. Adapun usul fikih adalah turuq al-istinbat, yaitu cara-cara yang ditempuh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya. Fikih merupakan hasil yang didasarkan pada sumber hukum serta diolah melalui metodologi tertentu. Dari semua pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah SWT menurunkan syariah agar manusia merasakan rahmatnya dan keadilannya, hidup maslahat dan mempunyai makna bahagia dunia dan akhirat. Dan untuk mengaktualisasikan syariah di dalam kenyataan hidup digunakan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Di dalam fikih, sikap dan perbuatan manusia diukur dengan al-ahkamsah, wajib, haram, sunnah, makruh, dan manusia mubah. Kesemuanya itu diwarnai oleh rasa keindahan, tidak kaku dan gersang. Dengan semua itu dibangun sistem hukum Islam yang lengkap. Terima kasih. Dan dari pemaparan yang sudah dijelaskan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, definisi dari fikih. Definisi fikih secara umum adalah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam syariat atau hukum Islam dan berbagai macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun sosial. Dan yang kedua, objek dari ilmu fikih itu. Objek ilmu fikih itu ada dua, yang pertama material dan juga formal. Material adalah objek yang dijadikan sasaran penyelidik oleh suatu ilmu atau objek yang dipelajari oleh suatu ilmu. Objek formalnya adalah sudut pandang dari mana subjek menelaah objek materialnya. Dan yang ketiga, ruang lingkup fikih. Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Mukallaf sendiri artinya orang yang sudah diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar, dan sudah masuk Islam. Dan hubungan antara syariah, fikih, dan usul fikih, kata syariah mengingatkan kita pada wahyu dan sunnah Nabi, sedangkan fikih mengingatkan kita kepada ilmu hasil ijtihad. Adapun usul fikih adalah turuq al-istinbat, yaitu cara-cara yang ditempuh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya, baik dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa maupun dengan menggunakan kaidah-kaidah usuluhiyah lainnya. Fikih yang dihasilkan meraih sebanyak mungkin nilai-nilai syariah. Dan itu tadi pemaparan materi dari kita yang membahas tentang pengertian, objek, dan ruang lingkup fikih serta hubungan antara syariah, fikih, dan usul fikih. Apabila ada pertanyaan, kritik, maupun saran, silahkan diketik di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.